tinggal di mana nih Pak? Bogor. Bogor di mana? Bogor kota. Oh, oke. Ini apa nih, tetangganya atau orang tuanya? Aneh kan pemilik kos-kosan Pak. Oke. Di Bogor. Iya. Terus? Aneh kan nggak punya bapak ibu, hidupnya sebatang kara lah aneh. Siapa ini Mas ya? Thomas. Panggilannya Thomas ya? Iya. Thomas Anjasmara Wicaksono. Orang Jawa nggak? Jawa. Cuman ada Chinese Pak. Oh, ada Chinese ya? Bapak ya Mana? Papanya Chinese. sama Jawa. Oh, papanya marga apa? Gini. Si ya. Sik. Si. Papanya asli dari Solo juga? Iya. Sekarang masih ada semua papanya? Masih. Omanya? Di Solo? Terus bapaknya punya kos? Saya punya kos. Di Thomas ini ngekos di tempat bapak? Iya, Nah, kos terus? nih, anak-anak ini nih semua anak kos. Oh, ini anak kos-kos semua? Iya. Waduh. Ini? Saya juga baru 2 hari. Baru 2 hari. Tinggal. Baru 2 hari ngekos? Iya, di dia terus diceritain gitu. Terus? Saya ngobrol nih ya. Hmm. Saya kan sebatang kara bang ya, hidupnya ya nggak punya siapa-siapa. Siapanya? Saya. Saya Terus? cari temen lah ya, cari temen ngobrol. Kebetulan anak-anak nih udah kayak keluarga saya bang. Iya. Dateng nih dia doi nih ya kan. Doi. Ya saya tadinya mau ke ulama-ulama yang dekat aja gitu, yang dekat masjid. Tiba-tiba doi, udah kita dipanggil nih sama Donditan. Iset, saya bilang. Sama siapa? Sama Kang Donditan. Jadi saya yang bener loh. Yang menghubungi. jadi saya Mbak Suci. Jadi Mbak Suci. saya kan dengar cerita nih kok apa tadinya mau hari Sabtu aja. Sabtu depan. Saya bilang, kenapa harus ditunda? Umur kan tidak ada yang tahu sih, Iya, Bang. betul. Gitu kan. Gimana? Saya ingat Kodondi karena saya sering ngikutin kan. Oh, oke. Udah dari beberapa tahun yang lalu tuh. Oh iya? Iya, Kohani, Kodondi, banyak lah. Ko Steven. Oh, Steven Iya, almarhum. almarhum gitu kan. Nah, terus makanya saya mohon izin nih ke Mas Heru. Mas, kan kebetulan WA-nya Mas ini Thomas cerita tentang legalitasnya segala macam, dokumentasinya segala macam. Oh, saya bilang kalau pengen cepet kayak gitu ke Mualaf Center ada juga Kodondi, saya bilang. Kodondi deh gitu kan. Saya hubungin tuh lewat Instagram Kodondi kan. Iya. Kok gitu kan. Cuman saya ngehnya gini, kalau Instagram kan bisa dibaca bisa enggak gitu ya. Iya. Saya cari lagi lah ke YouTube. Ya kan, channel YouTube. Ya. Kebetulan di situ Ada nomornya ada ya? nomornya Ya, gitu kan, ya, Mbak Suci untuk syahadat ikrar. Ya. Udah saya sharing sama beliau nih. Oh ya. Gimana? Udah atur aja cepetnya gitu kan. Ya, Ya udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gas dah. Ya. Sudah sampai sini, berarti kan sudah diizinin ya? Allah. SWT. Masya Allah, alhamdulillah. Di Islam kita pahamnya begitu. Nggak mungkin 2 kalau orang diizinin. atau lebih bisa ketemu begini. Ini artinya udah diizinin sama Yang Maha Kuasa. Kalau nggak diizinin maka sampai sini. Ya. Mana ketemu gue? Betul. Ya. Betul. Loh, kalau Thomas ini berarti sebelumnya Katolik ya? Oh iya. Katolik. Katolik. Kapan terakhir gereja? Waduh. Nggak pernah. 2 tahun ada ya. 2 tahun udah nggak ke gereja. Iya. Kenapa? Semenjak setelah COVID itu. Oh. Karena ada pembatasan Oh ya. berapa orang. Oh, dari situ nggak pernah ke gereja lagi. Ya udah. Bukannya ada kebaktian online? Ya kadang, cuman kadang. saya merasa ya itu. Ya masa udah online lihat HP. Ya nggak serap gitu. Nggak afdol gitu. Iya. Oh Nggak bisa nyanyi bareng gitu ya. Ya. Sendirian di Rolling Stone. kamar gitu. Kalau online terus perjamuan kudusnya gimana kalau online? Nah, ya kan ada bagian komuni itu. Heeh. Gimana caranya? Bisa, iya. Oh, suruh beli sendiri gitu. Nggak gitu ya. Iya. Tadinya di gereja mana? Dulu sih di Saint Pius. Santo Pius Karanganyar. Karanganyar mana? Solo. Jawa? Iya. Oh, sudah berapa lama ngekos di tempat Kang siapa? Kang Bulan. Baru. Heru saya. Kang Heru. Baru. Bulan lah, sebulan. Sebulan. Hampir 2 bulan lah. Dalam rangka apa? Kerja atau apa? Iya, kerja. Di Bogor. Oke. Kerja ngobrol-ngobrol lah. Oh. Terus Berarti belum lama ini jadi anak kosnya Pak Heru nih. Kebetulan dia lihat Alkitab kan di rumah aneh Pak. Oh, di rumah ada Alkitab. Bible maksudnya. Iya. Oh, terus? Saya jelasin lah. Ini masalah eskatologi, teologi saya jelasin. Berarti kristolog berarti nih. Widih, Masya Allah.
Nanti Kristen, Protestan, saya Katolik. Archivum Secretum Apostolikum Vaticanum nih saya bilang. Iya, saya buka tuh langsung nih begini nih, Vatikan begini. Saya kaget. Tanpa saya menjatuhkan beberapa pihak enggak ya. Saya begini, faktanya saya buka. Saya buka, dia kok begitu ya Pak ya. Silakan cari sendiri saya bilang. Silakan, mungkin dia belajar di mana kristologi? Kang Heru. Nggak tahu lah Pak. Dia nggak tahu gimana sih. Dia merendah, humble dia Mas. Jadi ya monggo lah. Ya. Ditanya tuh Mas. Udah lama berarti belajar kristologinya, Kang Heru? Dasarnya sih eskatologi Pak. Oh, eskatologi. Iya, eskatologi. Jadi Lulusan saya mana? membedah satu materi menurut 2 teologi di Tauhid Cyber Indonesia dia. Tauhid Cyber Indonesia. Tauhid Cyber Indonesia di Facebook ya. Saya membedah ekonomi kapitalis menurut teologi Injil dan Al-Qur'an. Saya membedah teknologi digitalisasi menurut Injil dan Al-Qur'an. Saya membedah COVID menurut teologi Injil, kayak gitu lah. Jadi, nah kebetulan kemarin aneh ditangkap Pak. Ditangkap? Polda. Tanggal 3 September nih rumah aneh digerebek sama Densus 88 tuh. Loh, Waktu urusannya apa? visit apostolik Paus 3 September kemarin. Oke. Aneh berdebat kan sama Yakut Khalil tuh, Menteri Agama tuh. Saya bilang, antum ini suksesor Human Fraternity Krislam nih. Saya bilang begitu Pak. Terus dia mungkin, karena kan nggak ada yang mengenal Krislam ya Pak di sini. Taunya toleransi ya. Krislam. Iya, Krislam kan itu kan 2022 dia keluarin tuh. Ya. Dia kibarin tuh di Vatikan. Terus dia ngelihat beranda saya mungkin ya. Jadi perintahin lah tuh Polda tuh datang ke rumah. Saya diangkat jam 9:30 malam sama RT itu diangkat. Cuma diklarifikasi doang di Polda tuh selama 4 hari. 4 hari? 4 hari di Kamnek Pak, di Keamanan Negara. Oh, di ruangan. Dikasih makan tapi ya? Ya rokok. Oh, rokok ada rokok ya? Ada rokok juga ya? Klise ya, nonton. Berdua sama anak kos loh. Oh gitu? Iya, anak kos jadi saksi. Berdua aja tuh. Jadi setelah Thomas dengar dari Kang Heru, terus gimana? Bimbang gitu? Enggak, jadi ngerasa diluruskan. Diluruskan, oh waduh. Kayak ngerasa, wih jalanmu tuh salah. Sih jalanmu tuh kayak gini. Jalan yang ini kayak gini. Nah, jadi ngerasa ya kurang lebih mengetahui kebenaran gitu. Ya kurang lebihnya. Terus dipaksa masuk Islam sama Kang Heru nggak? Oh enggak ya. Aneh suruh mikir. Suruh mikir. Karena syaratnya orang jadi muslim harus mikir ya. Gue giniin. Lu siap Mas. Lu masuk Islam miskin lo ntar lo. Mau gituin lo. Kata siapa? Iya. Masa masuk Islam miskin? Gitu. Iya. Enggak lah, itu enggak masuk benar. Islam miskin lo. Oh kok bisa Emang gitu? ada orang agama selain Islam miskin? Gitu. Banyak juga. Iya. Lu susah lo masuk Islam lo. Kayak gituin Bang. Enggak sama manis-manisin. Kenapa malah dipait-paitin? Gitu. Saya pengen lihat keteguhannya dia dulu. Oh ya. gitu ya. Enggak Pak, saya yakin Pak. Oh ya udah. Itu kan mindset melawan arus tuh. Saya paksa tuh dia gitu, ya enggak? Iya. Gitu. Oh aduh. Jadi sekarang udah mantep mau masuk Islam? Mantep. Sudah belajar Islamnya? Ya baru yang itu aja. Baru Iya. kulit-kulitnya. Iya. Udah sunat belum? Sunat udah. Udah. Kapan? SD. Oh SD. Oh sunat masal. Enggak. Oh enggak. Bercanda ya. Kita di sini masuk bercanda semua. Tegang bener. Tahu? Tegang kenapa sih? Dari muda aja. Dari tadi di perjalanan itu. Mentang-mentang ditonton orang jadi tegang Mas. Dia bilang, oh takut disunat lagi. Takut habis ya? Takut habis. Dia bilang ntar saya di sana nggak sendiri kan ditemenin. Nggak dimasukin kamar sendiri kan enggak lah saya. Kalau gitu enggak, mendingan bawa bapak keluar dulu aja, kita berdua aja gimana? Bisa. Stres ya. Iya. Tapi yang jelas nggak ada paksaan ya, di Islam ya. Itu dia. Itu yang penting. Karena di Islam kita nggak ada paksaan. Betul. Kayak Kang Heru suruh mikir, orang mikir kenapa? Karena syarat orang mau jadi Muslim memang harus mikir. Mikir.
Kalau nah makanya kan gini ya Kang Heru ya. Orang yang dibebasin dari kewajiban sholat orang apa? Kafir. Ya kafir. Satu lagi orang Islam yang apa? Artinya orang Islam yang bisa terbebas dari kewajiban dalam agama Islam. Orang yang seperti apa? Orang yang nggak punya akal. Iya. Nggak punya akal. Nggak punya akal. Nggak mikir. Nggak punya akal kan ini ya nggak usah sholat kan? Nggak usah sholat. Gokil. Nah ya gokil maksudnya kehilangan akal. Gua mau ngomong orang gila kan gak enak. Aku masuk kamera lu nih. Iya. Masuk podcastnya Kodondi ntar. Masuk podcast. Udah. Waduh. Nah, jadi kita aja ketawa-ketawa tapi dia jadi stres. Masih tegang kelihatan. Minum dulu mas. Minum dulu mas. Permen. Sampai nggak dikasih air coba tamunya nih gimana sih? Nih udah pernah dapat air belum nih? Nih udah benar. Oh yang itu ada warnanya, ini nggak ada warnanya. Santai Thomas di sini tuh kita banyak bercanda kita. Jadi udah siap bersahadat? Siap, Pak. Siap. Benar. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Belum. Sempet. Ingat, Pak. Udah lupa. Coba diinget-inget 2 kalimat syahadat gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Paham artinya? Paham artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan yang benar, yang layak disembah cuman Allah. Oh, iya. Ya. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan nabi-nabi sebelumnya semuanya. Udah pernah dengar rukun iman dalam Islam? Orang Islam itu harus beriman kepada Allah SWT. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada nabi-nabinya. Kitab-kitabnya dulu. Terus kemudian beriman kepada nabi-nabinya. Beriman kepada hari akhir. Baru beriman kepada qada dan qadar. Takdir. Takdir itu ada takdir mutlak, ada takdir yang diusahain gitu. Thomas bapaknya Cina, namanya Jawa. Ya kan? Berarti apa? Ciwa berarti. Bisa kami nih lahir jadi orang Cina atau orang Jawa? Bisa. Itu takdir mutlak. Umur udah tentuin, rezeki udah tentuin, jodoh udah tentuin. Saya bukain dulu biar Tapi kalau mau kaya gimana caranya? Usaha dan doa. Usaha dan doa. Udah pinter usaha dan doa. Orang itu labora ya. Kalau mau pinter, ya itu takdir yang diusahain. Tapi takdir yang mutlak udah nggak usah diapa-apain. Artinya apa? Ada yang ngatur kan berarti kalau gitu. Nah, tadi balik lagi di Islam tadi kan selain rukun iman ada rukun Islam, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji kalau mampu. Yang kalau mampu cuma hajinya doang nih. Oh, iya. Bukan sholat zakat puasanya juga kalau mampu nih. Ini semuanya wajib nih. Ya, tapi nanti seandainya punya keadaan tertentu yang nggak bisa sholat seperti orang lain, ada solusinya. Yang puasanya misalnya bolong, ada solusinya. Yang zakat begini, semua ada solusinya di Islam. Tapi yang penting harus paham dasar-dasarnya. Di Islam kita tuh familiar ya dengan kata syirik ya. Syirik ya itu perbuatannya. Musyrik itu orangnya. Musyrik artinya apa? Orang yang menyekutukan Tuhan Sang Pencipta. Nah, selama ini di Katolik nyembahnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bapak nggak disembah? Makasih mas. Ya. Bapak disembah nggak? Iya. Roh Kudus disembah nggak? Iya. Jadi ada berapa Tuhannya? 3. Oh 3, ngaku sekarang. Ngaku sekarang. Dulu kalau ditanya orang masih Tuhannya Esa gitu. Bukan begitu iman Katolik. Iman Katolik Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ini satu Tuhan. Tapi buat kita di Islam ini adalah bentuk kesyirikan. Karena ada 3 pribadi, walaupun mau disebut satu, tetap aja ini 3 pribadi. Di Islam Allah SWT juga punya pribadi, makanya Allah SWT disebut Zat, DZAT. Pribadi juga itu.
Cuman pribadinya Allah SWT nggak bisa dibagi-bagi kayak gitu. Gak ada pribadi anak, pribadi Roh Kudus, pribadi siapapun nggak ada. Cuman satu pribadi Allah SWT. Gitu ya. Cukup sampai di situ udah yakin dengan Islam atau ada yang mau ditanya? Kalau mau ada ditanya, tanya Mas Thomas. Atau mau tanya kitabnya sendiri boleh. Ayo Mas Thomas. Mumpung banyak di sini tuh. Mumpung banyak. Betul. Betul. Biar yakin misalnya. Biar yakin. Misalnya Gunakan menanya, "Kok di kesempatan, tangan Mas." saya ada ayat begini. Iya, gimana?" Gitu. betul. Oh, udah kenyang dia sama gua, Bang. Siapa tahu kan? Iya. Siapa tahu udah mau ditanya. Kenyang. Ada mau ditanya? Ayo Mas Thomas, tanya. Nih di Babel saya ada ayat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wah, tuh. Tuh, ya kan? Itu andalan dia banget tuh. Oh, andalannya. Oh, andalan dia ya. Ya. Iya. Andalannya begitu dah. Ayo Mas Thomas. Namanya. Karena kita gini, orang bersahadat secara zahir cuma di bibir Iya. mudah. Iya, betul. Ya. Tapi ketika menjalankan itu kita harus yakin benar. Jadi jangan sampai orang bersahadat hanya cuma di bibir, tapi juga di dalam hati. Betul kok. Artinya orang bersahadat dia harus berdasarkan pengetahuan. Dia tahu dengan ilmu gitu maknanya kalimat dua kalimat syahadat. Dia juga harus punya keyakinan di dalam hati, yakin bahwa apa yang diucapkan tuh benar gitu. Yang ketiga, dia harus menerima apa yang diucapkan, dia terima gitu. Yang keempat, dia harus ikhlas. Ya, ikhlas dalam arti menjalankan juga gitu. Selain ikhlas, nanti dia juga harus jujur kepada diri sendiri. Iya. Jangan ngucapin doang gara-gara di depan orang, nanti sendirinya berbuat lain, itu udah gak jujur berarti kan. Selain itu, jujur ada yang namanya cinta, harus cinta. Maksudnya cinta gimana? Nggak cuma ngomong, tapi juga melakukan, tapi juga seneng gitu dengan apa yang kita lakukan. Puas gitulah istilahnya. Satu lagi apa ya? Pengetahuan, yakin, penerimaan, keikhlasan, kejujuran, kecintaan itu sebenarnya terakhir. Ada satu lagi tuh apa saya lupa ya. Harus nyontek kayaknya nih. Ya ini kita kan buat sharing ya, supaya maksudnya nanti jangan sampai Thomas menjalankan, nanti giliran di tengah perjalanan punya pertanyaan, bingung misalnya, Betul. terus jadi goyang lagi. Betul. Nah, yang tadi yang terakhir gue inget patuh. Nah, ya patuh ini juga artinya kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan atas dasar patuh. Tahu artinya Islam? Tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu kok berani kesini ya? Mau syahadat tapi belum tahu artinya Islam, gimana coba? Cuman saya yakin, Pak. Yakin? Iya. Nah, Ini saya coba. pribadi yakin sudah 100%. Yang satu lagi tuh ilmunya saya masih cetek, masih nol. Cuman saya modal yakin dan Oke. percaya. Oke. Misalnya Thomas mau diakuin sebagai mahasiswa UI gitu. Thomas daftar dulu di UI atau Thomas belajar dulu Tentang UI. tentang pelajaran yang di dalam UI, mau belajar dulu atau daftar dulu? Belajar. Belajar dulu. Itu sampai kapan mau diakuin sebagai mahasiswa UI? Kalau lu cuma belajar, lu diakuin nggak sebagai mahasiswa UI? Enggak. Nah terus gimana caranya supaya diakuin sebagai mahasiswa UI? Masuk dulu. Daftar dulu dong. Daftar baru. Nah itu. Daftar dulu itu pakai password. Passwordnya asyhadu alla ilaha illallah gitu. Itu passwordnya. Kalau udah masuk jadi mahasiswa UI, baru belajar di dalamnya ada pelajaran apa dipelajarin. Setelah dipelajarin kan biasa ada ujiannya. Nah, kalau lulus ya lu dianggap lu disebut lulusan UI. Kalau nggak lulus jadi MA, dapat gelar juga ya. Mahasiswa abadi gitu. Jadi sudah yakin dengan Islam ya. Islam artinya tuh ada beberapa kata. Yang paling saya suka dari arti Islam itu apa? Berserah diri. Berserah diri, submission. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Masya Allah. Jadi kata Islam itu sebenarnya dipakai zaman dulu ketika ada bangsa ini menaklukkan bangsa lain gitu. Ketika bangsa ini menaklukkan bangsa ini, bangsa yang ditaklukkan harus patuh, tunduk, taat, berserah diri kepada penguasa yang baru. Itu kata Islam juga bisa dipakai di situ konteksnya. Nah kita sebagai orang yang dalam bicara agama, Islam itu artinya kita berserah diri kepada yang
menciptakan kita. Patuh, taat, tunduk, selamat, damai, itu artinya Islam. Islam ajarannya orang yang namanya Muslim. Jangan masuk Islam, masuk Islam, iya. Tahu artinya Islam? Nggak tahu, bingung juga. Itu dasar maksudnya supaya kita yakin gitu loh. Tapi kalau tadi bilang udah punya yakin, artinya yakinnya kan perlu dipupuk lagi dengan ilmu. Betul. Tenang, situ nggak sendiri. Banyak orang Islam sendiri nggak tahu arti kata Islam. Yang udah dari lahir juga. Ya, sudah yakin? Yakin. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu kita jangan lama-lama ya, ngobrolnya nanti setelah syahadat aja ya. Masya Allah. Nah, kita sekarang siapin karena udah ngirim KTP buat syahadat, kita udah siapin sertifikat. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi sertifikat ini nggak bisa digadein ya. Nggak bisa buat jaminan bank. Nggak bisa. Ini sertifikat. Kenapa kita kasih sekarang? Supaya Thomas bisa segera ganti keterangan agama di KTP. Belajarnya nanti belakangan. Ganti ini dulu. Video dong. Kenapa ganti? Direkord. Karena Ini. kalau ada apa-apa dengan Thomas, itu udah jadi tanggung jawab orang Islam. Agak deket. Paham ya? Sini. Nah, itu Agak maksudnya. deket. Ya. Dik. Sini. Ya, ini saya yang saya itu deh, dokumentasiin. Oke, ini sekarang tolong datanya yang di sertifikat sama di surat ini tolong dicocokin sama KTP, nama, nik sama alamat, tolong dicocokin dulu. Takut ada yang salah, masih bisa diperbaikin. Oke. Kok izin record ya? Iya ya. Tayang YouTube kan tuh? Saya dulu punya YouTube, cuman baru 3.000. Tuh teman saya punya YouTube 3M udah. Cik Melisa tuh, Cik Melisa saya suka ngikutin juga. Teman saya udah 3M itu. Oh ya? 3 manusia maksudnya. 3 manusia. Wah, udah ada meternya tuh. Oh iya. Nah, tadi meternya yang di bawah mana? Udah Ini, disiapin semua ya? Ini bawa materai kayak tukang tanah. Ya udah. Sudah cukup? Benar semua? Iya. Oke, ditanda tangan di atas materai. Yang ini. Iya, ini mau nanya. Ini rekamannya ditayangin di YouTube keberatan nggak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Oh, Wah, apa-apa. keren. Alhamdulillah. Kalau gitu yang sementara tidak bersedia sama tidak bersedia dicoret. Nah, tanda tangan, nama jelas. Thomas itu kalau di Bible yang teriak, ya Tuhanku, ya Allahku, gitu ya. Ya Mas ya? Thomas. Saya malah nggak mendak tahu. Belum ada ya orang Kristen datang sini saat namanya Yudas ya? Mana ada. Belum ada loh, saya belum pernah nemu Kristen namanya Yudas. Simon juga belum ya? Siapa mau namain anak Yudas? Tahu ada. Kalau Yudas nggak nyerahin Yesus ke imam Yahudi, bakal ada penyalipan nggak? Nggak ada. Berarti Yudas berjasa nggak? Nah tuh. Ini sertifikatnya. Nanti sebelum dibacakan, saya mau nanya dulu ya, seperti biasa. Ini prosedur. Saya harus menanyakan ini. Yang pertama, Thomas, apakah menyatakan diri mau memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Kenapa saya nanya itu? Karena di dalam Islam tidak ada paksaan, ya, la ikroha fiddin. Yang kedua, kalau dengar ceritanya tadi, papa mamanya di Surakarta, kira-kira keberatan nggak? Atau sudah tahu belum Thomas mau masuk Islam? Belum tahu sih. Belum tahu. Kira-kira kalau tahu gimana? Bakal diusir atau bakal diapain nggak? Ngikut. Ngikut apa? Ngikut masuk Islam? Maksudnya udah ikut anaknya mau gimana baiknya. Oh, Intinya gitu. oke. Baiknya gimana. Alhamdulillah. Kenapa saya nanya begitu? Karena orang yang mau menjadi orang beriman, menjadi muslim, itu tidak perlu minta izin siapa-siapa. Betul. Ya, kecuali perlu izin dari Allah SWT. Ya, nggak perlu minta izin orang tua, nggak perlu minta izin saudara dan siapapun. Ya, apalagi teman ya. Karena kalau di hutan mau minta izin siapa? Mau minta izin monyet kan nggak mungkin. Ya, jadi hanya perlu izin dari Allah SWT. Ya. Nah, yang ketiga, di dalam Islam
ada syariat-syariatnya ya. Jadi tadi saya sebutin ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah Thomas berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat-syariat Islam ini? Janji. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu sudah tidak ada lagi yang menghalangi Thomas untuk menjadi Muslim. Ya. Sekarang kalau memang udah siap, Thomas tolong baca dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Ali Imran ayat 19, dengan ini saya nama siapa. Yang lain ini nggak usah dibaca kecuali ini. Agama sebelumnya, baru ini. Sampai 2 kalimat syahadat. Baru kita bersyahadat. Oke, sudah siap? Ini baca semua ya sampai. Ya kalau nama dibaca semua, yang nik, tempat lahir sama alamat nggak usah. Langsung agama sebelumnya aja. Oke, kalau udah siap silahkan dibaca. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran. 19. Terus? Dengan ini saya Thomas Anjasmara Wicaksono, agama sebelumnya Katolik, Ya. dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang kita salaman. Nah, Thomas ikutin apa yang saya akan ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya peluk dulu. Ini saudara saya yang baru dalam iman nih. Semoga selamat. Ya. Alhamdulillah. Enggak ngucapin selamat kan? Iya. Mana udah jauh-jauh ke sini. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Gila. Mohon bimbingannya ya. Pasti belajar di sini di Monop Center sama Kodoni juga. Nah, nih teman-temannya silakan kalau mau. Ya, sama-sama barakallah. Jadi saksi. Alhamdulillah. Ini bukan teman-teman deket ya berarti ya? Satu kosan semua ini. Kecuali ini bosnya. Pada ngelukan sih. Iya. Makasih. Sama-sama. Makanya kok saya juga beruntung banget baru 2 malam tinggal. Waduh. Saya baru join kan. Masuk ke kosan diceritain. Masya Allah sih. Allah menggerakkan kaki saya ke tempat seperti ini jadi saksi untuk. Alhamdulillah. Suka ke Bogor nggak? Ini pahala semua nih. Iya, Suka ke Bogor. Hah? Suka ke Bogor. Sering. Hampir atuh. Ini tolong ditandatangan di atas materai, terus nama-nama. Ya. Dulu istri saya juga mualaf kok. Tahun 95. Jadi sebelum nikah sama saya 1 tahun. Masuk Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ari tolong lem dong. Ya, pesan saya berarti sertifikat ini langsung kita kasih aslinya supaya bisa segera mengurus perubahan agama KTP. di KTP. Ya. Ya. Itu sangat penting. Jadi kalau ada apa-apa dengan Romas itu udah tanggung jawab umat Islam. Iya, betul. Pembinaan bisa nyusul. KTP-nya masih KTP Surakarta ya? Iya. Tolong komunikasi ya sama orang di Surakarta, keluarga atau temen, gimana caranya ganti keterangan agama di KTP. Ya, yang jelas kelurahan dengan petugas Dukcapil gitu. Ini saya pulangin deh, siapa tahu mau jualan tanah nih. Oke, ini saya masukin sini ya. Iya, Pak. Nah, ini di depan kita nih ada beberapa. Oh ya, sebentar ya.
Nah, ini ada bingkisan. Yang pertama ada buku petunjuk sholat nih. Nah, Ya, ini wajib dibaca. Nanti pas praktek bareng sama teman-temannya. Nah, enak kalau praktek ada temennya enak. Jadi tinggal ngikutin gerakannya. Kalau belum hafal bacanya, tinggal subhanallah, subhanallah, subhanallah baca cukup. Tapi tetap harus dibaca, dihafalin ya bacanya. Ini ada buku sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada buku Iqra. Nah, ingat nih buku ini nih. Buku legenda nih. Legenda. Saya nggak kebayang Pahalanya beliau ini nih, Masya Allah. berapa banyak ya? Iya, iya. dari anak kecil. Iya, ya. Ini buku Iqra. Nanti akan ada yang ngajarin, ada gurunya. Kalau teman-temannya di sini ada yang mau ngajarin, alhamdulillah. Tapi kita juga nanti kirim guru ya ke tempat kosan. Masya Allah. Tinggal ditentuin aja hari apa, jam berapa. Masya Allah. Ya. Ini ada buku Juz Amma. Nah, ini juga bisa dibaca nanti untuk bacaan sholat. Ini ada Mushaf Quran dari Al-Qasbah, ya, terbitan Al-Qasbah. Ini adalah persembahan dari penonton channel Donditan buat orang-orang yang baru masuk Islam di sini, ya. Ini juga diterima. Terus ini juga ada sejumlah uang. Gak usah mikirin jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Ini namanya uang zakat yang memang diperuntukkan buat orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, ini hanya bukti, hanya bentuk kepedulian kita aja buat orang-orang baru masuk Islam. Ya, tolong diterima ya, bisa taruh sini. Ini ada contekan nih. Dulu sekolah nyontek nggak? Nyontek ya? Waduh, ngaku loh gini. Masya Allah. Ini sajadah ada ya, bacaan. buat belajar sholat. Belajar sholat. Kalau buat belajar sendiri. Akbar. Ini buat belajar sendiri ya, jangan kalau sholat di masjid di bawah ya. Nanti kalau sholat di masjid tuh bawah ini tuh gelar di depan itu sampingnya nyontek juga nanti. Ada yang begini. Ini ya? buat belajar sholat sendiri. Kalau kan tadi ada bukunya, bukunya kan dihafalin. Kalau belum hafal, praktek sambil baca ini. Kalau belum hafal, ya. Kalau yang nyontek ini nggak apa-apa, nggak dijewer. Kalau dulu sekolah nyontek dijewer. Oke. Alhamdulillah. Udah sunat ya tapi ya? Udah. Ah, udah. Mau disunat lagi? Ada sarung nih, sarung. Sarung ini persembahan dari BHS Tech. Ya, ini sarung atlas buat Thomas juga. Ya, kalau udah sunat ini bisa dipakai buat ronda, buat apa ya? Boleh juga ya. Ada sajadah juga nih ya, tebel ya. Saya nggak usah keluarin dah. Bisa masukin semua ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat nih ya. Amin. Amin. Oh ya, tolong belajar bagaimana adab Muslim memegang mushaf Quran. Ya, Muslim pegang Quran, Wudu dulu. diusahakan dalam keadaan berwudu. Ya, nah, juga taruh di tempat yang paling baik. Tempat yang suci juga. Ya, yang paling baik, Paling jangan baik. di kolong lemari. Ya, semuanya saya serahkan, mohon diterima dengan baik, jangan taruh di bawah ada Qurannya. Alhamdulillah. Oke. Ya, taruh sini dulu deh. Ada yang mau ditanya? Tegang banget tampangnya. Caranya Iya. Tegang. nanti kita kirim guru. Oh ya. Ya, tentuin dalam seminggu 2 kali. Sekali datang gurunya waktunya 90 menit. Diajarin Islam dari A sampai Z. Niatnya gimana, wudhu gimana, sholat apa saja, berapa rakaat, jam berapa dan sebagainya. Semuanya diajarin. Sampai diajarin Iqra, sampai bisa baca Quran. Pengen nggak baca Quran? Pengen. Nah, itu nanti. Ya tapi sabar, nggak bisa terburu-buru, nggak bisa. Piano. Balik lagi ke buku Iqra, sama seperti kita dulu SD, ini Budi, ini Ibu Budi, gitulah kira-kira. Ya, kalau udah bisa Iqra, lulus, baru bisa baca Quran dengan baik maksudnya. Oke? Jadi jangan mikir nanti jadi gimana atau gimana. Tenang, nanti kita yang kirim guru. Supaya jadi Islam nggak nyari sono nyari sini gitu. Kita yang kirim guru, guru kita yang ngajarin. Oke? Ya. Apalagi yang mau tanya? Ada? Cukup? Cukup. Oke, sekarang saya mau kasih tahu nih, ya. Di Islam kita memahaminya gini, Thomas. Setiap orang yang lahir, termasuk Thomas, dulu waktu lahir, itu sebenarnya fitrah. Fitrah artinya apa? Fitrah itu artinya sifat asal. Sifat asal manusia apa? Muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri kepada pencipta kita.
bayi lahir bisa apa? Dulu lu kalau bayi nangis, mau lapar nangis, mau kencing nangis, mau apapun nangis, nggak bisa apa kan? Dia besar karena dititipin sama orang tuanya. Tapi ketika Thomas sadar bahwa oh ternyata saya ini Katolik, kapan? Umur berapa kira-kira? Dan ingat nggak pertama kali ke gereja? Waktu masih kecil, mungkin masih bayi. Iya, gitu. masih bayi. Gimana ceritanya bisa jadi Katolik? Karena orang tuanya, gitu kan? Hari ini Thomas sudah mendengar Islam, menerima Islam, sampai memeluk Islam. Itu sebenarnya Thomas bukan pindah agama, tapi Thomas sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Karena manusia tuh fitrahnya Muslim. Jadi Thomas sekarang judulnya hanya boleh berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Bukan kepada bos, bukan kepada teman, bukan kepada dukun gitu. Woi dengerin tuh bertiga, dong ngapain? Memang ada yang tersinggung ya? Mohon maaf kalau ada tersinggung. Ya, berserah diri kita hanya kepada pencipta kita. Pencipta kita sudah ngasih petunjuk. Petunjuk apa? Itu Quran. Nah, petunjuknya di situ, itu harus dibaca. Ya, juga harus ngaji gitu. Ikut kajian, ikut majelis ilmu, diskusi, belajar Islam. Belajar Islam itu step by step. Bukan hari ini syahadat besok jadi imam di masjid, tuh nggak boleh malah. Ya, justru harus belajarnya step by step. Nanti ada gurunya, gitu ya. Oke, terus yang kedua, di Islam kita juga memahami begini. Orang yang bukan Islam, ketika dia bersyahadat masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya dia dari puber sampai dia bersyahadat dihapuskan. Masya Allah. Doain gua Mas ya. Iya ini Udah nodong aja, doain aja tuh. doanya makbul masalahnya. Jadi sekarang Thomas itu seperti bayi nggak punya dosa. Doain gua Mas ya. Nah, tapi kebaikan Thomas dari puber sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, Alhamdulillah. Ya, itu bukti kemahaadilan Allah SWT. Ya, jadi karena sekarang Thomas nggak punya dosa, doain kita semua nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan cuma doain Kang Heru doang, mentang-mentang dia punya kos. Biar besoknya gratis. Nanti kalau bilang Kang Heru udah saya doain, besok kos gratis. Bisa begitu. Ya, doain kita semua. Kenapa? Karena Thomas sekarang orang yang lagi nggak punya dosa nih. Iya, iya. Nol. Masya Allah. Kalau orang nggak punya dosa, insya Allah doanya cepet dikabulkan. Doain kita semua, mungkin yang belum punya pacar, masih jomblo. Udah punya pacar semua ya? Itu tuh, 2 orang. Oh masih ada. Yang masih jomblo biar cepet punya pacar. Amin. Lu udah punya pacar belum? Belum. Oh belum. Jangan kawin aja nih. Langsung nikah aja. Doain kita semuanya yang sakit cepet sembuh. Amin. Yang lagi ada masalah semuanya dibantu. Yang lagi punya utang segala cepet beres. Ya. Doain kita semua. Oke? Dan kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Amin. Quran. Amin. Ya, kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Amin. Amin. Terakhir kita juga berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dan dihindarkan dari api dan asap neraka. Amin. Ya? Allah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Ya Rabbal Alamin. Oke, gitu aja. Amin. Ya, terima kasih banyak waktunya semuanya teman-teman yang udah jadi saksi di sini nih. Insya Allah semua dapat pahala. Amin. Juga yang nonton di channel Donitan yang jadi saksi juga insya Allah semua dapat pahala. Amin. Ya. Mau nangis ya? Oh enggak jadi. Terharu. Oh terharu. Terharu. Alhamdulillah. Ya, Kok kami yang ngucapin terima kasih banyak. sama-sama. Kondi sudah memberikan waktunya, Sama-sama. tempatnya, bimbingannya untuk mengikrarkan suatu kehormatan bagi kami juga. Dan Sama-sama. secepat itu responnya. Ya. Masya Allah. Harus cepat. Iya. Kita punya URC. Tim WRC, Tim unit WRC. reaksi cepat. Ya, alhamdulillah kita senang bisa bantu. Karena kita kan memang juga diminta untuk mensegerakan yang baik. Ya, ya, ya. Jadi Setuju. kalau saya sepadat apapun jadwal saya, Masya Allah. kepada admin saya bilang kalau ada orang mau bersyahadat tolong diprioritaskan. Allah, Kalau bisa diselipin, selipin. Masya Allah. Hampir setiap hari saya terima tamu di Iya, sini iya, kan, iya. ada yang konsultasi dan segala Iya, macam.
Kalau ada yang konsultasi, ada orang musyahadat yang konsultasi, saya stop dulu sebentar. Bentar ya, saya mau syahadatin orang dulu. Bahkan ketika ada pendeta di sini debat sama saya, ada yang musyahadat, pendeta saya stop dulu, Pak. Nanti dulu Pak ya, syahadat dulu Pak, gitu. Bener gitu, udah berapa kali begitu. Bagus. Ya, jadi Oh dia ngelihat ya? ngelihat, biar pendetanya ngelihat syahadat gimana. Iya, iya. Terus saya dulu pernah debat di Surabaya juga begitu. Iya, iya, iya. Habis debat ada yang syahadat. Saya bilang sama pendetanya, Pak, debatnya sudah selesai, silakan meninggalkan tempat. Ini ada yang mau syahadat. Saya belum pernah lihat syahadat, kata pendeta. Saya pengen lihat. Enggak sekalian Pak, saya bilang enggak. Loh ya kan nawarin, nggak ada paksaan kan Pak ya. Tapi banyak yang goncang juga ya kok. Ya kalau masalah goncang itu ya gimana ya. Kita kan cuman Pendetanya pada goncang doang. juga sebenarnya. Cuman membacakan Iya, doang. iya, Siapa tahu ada yang mau disampaikan dari teman-teman silahkan. Udah cukup. Cukup sih. Cukup. Ya udah. Mas-masnya mau ada kesan dan pesan mungkin? Nggak, udah. Alhamdulillah. Ya Allah. Oh iya. Mas. Soalnya dari Gini, kalau ada orang di luar Islam terus dia masuk Islam, kalau selama namanya tidak mengandung kesirikan, tidak perlu ganti. Tapi kalau mau ganti juga boleh, nggak ada larangan. Tapi kalau nama yang sekarang ini tidak mengandung kesirikan, tidak wajib ganti. Thomas kan nggak sirik. kenapa? Videonya kirim ke gue. contoh nama yang Rekamannya. apa? Siap. Yang tadi. Misalnya Dajjal gitu misalnya. Ada nggak orang nama Dajjal? Dajjal Van Houten. Ya siapa tahu ada orang namanya iblis gitu. Siapa tahu ya. Gitu. Bahkan orang namanya Kristianto gitu. Sirik nggak? Enggak. 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 Kenapa? Kristianto tuh artinya juga kurang lebih sama dengan Al-Masih. Iya, iya. Gitu. Ya kalau Kristianto sirik, Al-Masih sirik dong gitu. Ya. Ya, selama tidak mengandung kesirikan nggak perlu ganti. Tapi kalau saya pengen nama Muhammad misalnya, ya boleh-boleh aja. Kalau mau ganti nama harusnya sebelum sertifikat dicetak, atau kalau memang benar mau kita bisa cetak ulang. Tapi kalau ganti nama kan repot ya urusannya harus ke mana? Kementerian Kehakiman ya. Iya, betul. Betul. Karena harus ngerubah akte segala macam juga nantinya. Iya. Ada lagi Mas mungkin mau ditanya? Udah. Cukup dah. Udah cukup. Oke. Cukup ya, alhamdulillah. Saya tutup dulu ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nganterin Thomas ke sini untuk bersyahadat ya. Ya. Terima kasih banyak juga buat para pemirsa yang sudah menjadi saksi bersyahadatnya saudara Thomas. Insya Allah yang menonton juga semua dapat pahala ya. Amin. insya Allah ya. Amin. Amin. Nah, buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, termasuk untuk membina para mualaf seperti Thomas, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening sacap-sacap sape-sape. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? 30 300 ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT. Amin. Sebagai amal jariah ya. Amin. Ya Rabbal Amin. Ya Alamin. Rabbal Alamin. Baik, kita pamit undur diri. Barakallahu fikum. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekali lagi selamat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa ingetin 2 hari dalam seminggu ya. 2 hari dalam Nanti ada tuh guru yang akan